Dengan penuh iman kami nyatakan Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu kami tenang Tuhan Yesus. Gak ada tempat yang lebih baik di dunia ini Tuhan. Kami boleh pergi ke berbagai negara di dunia ini, tapi satu yang kami tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu kami temukan damai. Dalam hadirat-Mu kami temukan pengharapan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu kami kuat Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu itu yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali Engkau membuka tangan-Mu Tuhan. Pintu anugerah-Mu yang terus terbuka buat setiap kami sampai detik ini Tuhan. Mengundang kami untuk hidup tinggal diam dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami ambil keputusan pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan dalam genggaman tangan-Mu. Kami serahkan segenap masa depan kami, keluarga kami dalam anugerah perlindungan-Mu yang sempurna ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidup setiap kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap umat-Mu di sore hari ini ya Bapa. Biar bukan dengan hikmat hamba sebagai manusia hamba berkata-kata, tapi biar Roh Kudus sendiri, biar hanya firman yang murni yang hamba sampaikan Tuhan. Biar apa yang hamba ucapkan, apa yang diterima dimengerti oleh jemaat-Mu, tepat sama seperti apa yang Tuhan maksudkan untuk disampaikan. Kami undang hadirat ruang Maha Kudus memenuhi tempat ini. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami. Berbicaralah buat setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerinduanku bekasih, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mengambil bagian di pelayanan di sore hari ini. Terimalah salam dari mimbar yang kudus ini. Shalom kerinduanku Church. Apa kabarnya sore hari ini? Saya boleh mendengar tepuk tangan kemuliaan sekali lagi dong buat Tuhan kita, yuk. Saya minggu lalu Bapak Saudara sekalian mungkin bingung kenapa ini yang perempuan yang biasa di jam 3 sore kok tiba-tiba berubah jadi bapak-bapak kepalanya botak gitu ya. Santai aja Bu, ngangguk-ngangguk ya Bu. Nanti Pastor Joe tersinggung Bu. Minggu lalu mohon maaf saudara, saya pergi ke Israel. Saya dan Pastor Gideon pimpin grup untuk pertama kalinya gereja kita mengadakan Holy Land Trip. Kita baru dari Israel kemarin, puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian. Siapa yang rindu ke tanah perjanjian? Boleh angkat tangan, siapa yang ikut tanah perjanjian? Saya berdoa biar siap tangan yang terangkat, Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan, amin. Tuhan kasih berkatnya, Tuhan kasih momennya, amin. Puji Tuhan. Oke, kita akan lanjutkan serial khotbah di bulan ini, di tema kita di bulan November ini, kita bicara soal resilience. Soal resilience. Resilience itu apa sih? Kembali saya merefresh, saya mengingatkan makhluk apa sih si resilience ini tuh makhluk apa? Resilience secara sederhana adalah ketangguhan. Tangguh. Yang artinya kayak yang kalau ditekan tapi punya kemampuan untuk kembali lagi. Yang mau ditekan kayak apapun, mau berusaha dihancurkan seperti apapun, mau banyak tekanan seperti apapun, tapi punya kemampuan untuk bounce back, untuk kembali lagi. Ketangguhan, strong, resilient. Inilah benda makhluk yang menjadi tema besar kita sepanjang bulan November ini. Di bulan yang pertama kita bicara soal resilient faith, iman yang tangguh. Yang kemarin kita bicara soal identity, benar ya? Kita bicara soal identitas yang tangguh di dalam Tuhan. Yang orang mau ngomong apapun, orang mau kasih stigma apapun, tapi selama kamu tahu siapa kamu di dalam Tuhan, kamu dikasihi, kamu disayang, orang boleh ngomong apapun, tapi kamu tahu siapa kamu dalam Tuhan. Gak ngaruh, iman kita tetap tegak lurus, sukacita kita gak goyah. Dan hari ini saya masuk pada bagian yang ketiga, yaitu resilient mind, atau pikiran yang tangguh, pikiran yang resilient. Dan saya beri judul dalam khotbah saya di sore hari ini, The Battle in Your Head. Peperangan, pertempuran dalam kepalamu. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi bukankah setiap hari pikiran kita nih bertarung antara pikiran iman dengan ketakutan? Hello? I don't know about you, tapi berapa banyak dari kita yang setiap hari, entah dari bangun, entah mungkin bangun masih ngangengong, tapi malam pas mau tidur, bengong. Kitanya sih diem sih, fisiknya diem sih. Tapi kepala kita berisik rasanya. Kepala kita rasanya semua conversation bunyi semua di sini. Sampai kita mau tidur aja gak bisa. Padahal udah matiin lampu, matiin musik, semua hening gelap. Tapi pikiran kita yang ribut berisik. Pertempuran, ada pertempuran dalam kepalamu, dalam pikiranmu. Begitu sering kita pengen percaya sama Tuhan, dengar firman kok, tahu kok kebenaran, baca Alkitab kok, pengen lo naruh iman sepenuh-penuhnya pada Tuhan. Tapi seringkali kita juga pengen take control. Seringkali kita juga bilang aku serahkan semua sama Tuhan. Tapi gimana ya kalau begini? Seringkali aku percaya engkau sanggup Tuhan. Aku percaya Tuhan lebih sanggup. Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat. Tapi ntar dulu. Kalau gak bisa bayar gimana? Jalan keluarnya gimana?
Terus plan B-nya gimana? Habis itu kita bikin plan, bukan hanya plan B, tapi sampai Z. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya kayak gitu. Saudara tahu gak? Hari ini, minggu ini adalah salah satu khotbah saya selama 2 tahun ini yang paling berat buat saya. Beneran, paling berat buat saya. Tadi di belakang selama pujian penyebar saya duduk di balik AC situ. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya gak bisa, saya gak mampu Tuhan. Saya cuman alatnya Tuhan. Saya akan naik mimbar itu, saya biarin Tuhan ngomong apa aja sama jemaatmu. Karena kalau saya sendiri, saya gak akan bisa khotbahin ini. Karena kenapa? Saudara yang ngikutin Kerinduanku Church dari awal, sering denger, ini pertempuran saya di sini. Control, kendali. Jadi ketika saya khotbahin ini Bapak Saudara sekalian, saya tadi ngomong sama Tuhan. Tuhan ini gimana ya? Dan Tuhan bilang sampein, be real. Be real, biar jemaat tahu bahwa mereka gak sendirian. Bahwa pendetanya mereka juga struggling sama-sama kok. Bahwa kita gak sendirian. Kita di sini jadi teman seperjalanan yang saling nguatin di dalam Tuhan. Amin. Kita belajar sama-sama yuk. Siapa yang siap diberkati di sore hari ini? Oke, puji Tuhan. Ada satu momen ketika kita rasa-rasanya begitu pede, percaya Tuhan ada. Tapi kemudian ketakutan, crippling, merayap. Dan kemudian melumpuhkan kita. Saya buka dengan kata-kata ini, the mind is a battlefield. Pikiran kita tuh medan perang, pertempuran. Mungkin kita bisa hidup di kota negara yang aman-aman aja. Tapi ini, medan perang paling aktif dalam hidup kita. Paling aktif. Kadang negara aja kalau lagi perang ada gencatan senjata ya. Tapi sini, belum tentu. Kita bisa kelihatannya tenang, tapi sini kita ribut. Battlefield. Saya akan buka dengan dasar kebenaran firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang kedua. Ini dasar firman saya pada firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Sama-sama kita baca yuk. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan ambil dari versi New King James Version. Kata pembaharuan budimu pakai terjemahan the renewing of your mind. Pembaharuan dari pikiran. Dari sini dulu nih. Sebentar, saya disclaimer dulu. Biar gak salah paham. Khotbah ini bukan ngajarin semata-mata positive thinking. Jangan dibilang, ini mah khotbah motivasi, bukan khotbah, bukan firman Tuhan. Bukan. Saya gak ngajarin soal positive thinking. Tapi ini kata kuncinya. Pembaharuan budi. Pembaharuan pikiran. The renewing of your mind yang hanya bisa didapat melalui karya penebusan Kristus. Kita harus selalu kembali kepada Injil. Dari atas mimbar ini hanya boleh menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Bukan ilmu dunia. Ilmu dunia ada untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. So, khotbah ini bukan ngajarin positive thinking, bukan ngajarin manifesting. Tahu ya anak-anak muda nih, Gen Z, semua familiar sama istilah ini. Ayo manifesting, bayangin kamu 10 tahun lagi jadi apa? Aku akan jadi astronot, aku jadi astronot. Itu manifesting. Tapi kita pembaharuan budi yang hanya bisa terjadi lewat karya penebusan Kristus. Kita akan bahas lebih dalam. Saya lihat muka-mukanya masih bingung nih. Gimana sih maksudnya? Maksudnya kemana ya? Sabar, kita akan bahas lebih dalam, oke? Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari mengenai resilient mind, pikiran yang tangguh. Yang pertama, what you believe shapes how you live. Apa yang kamu percayai membentuk bagaimana kamu hidup. Oke, saya ulang sekali lagi. Apa yang kamu percayai membentuk bagaimana kita hidup. Sebelum gini, tadi kita baca apa? Roma 12 ya. Roma 12 ya. Saudara kalau baca dari Roma 1 sampai 11, Rasul Paulus sebelum ngomongin soal pembaharuan pikiran, pembaharuan budi, dia bahas dulu semua soal Injil. Dimulai dari kejatuhan manusia, bagaimana Kristus datang menebus, bagaimana Roh Kudus diberikan untuk memampukan kita, dan bagaimana kita dijadikan ciptaan yang baru. Ini dia summary-nya. 1-3 bicara soal kejatuhan manusia. 4-7 Kristus menebus. 8 Roh Kudus memampukan. 9-11 kita dijadikan ciptaan yang baru. Baru kemudian di Roma 12 Rasul Paulus bilang, karena itu apa tadi? Jangan jadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi intinya untuk berubah harus dimulai dari mana dulu?
berubahlah oleh. Berarti yang mulai dari mana dulu? Sininya dulu. Sininya dulu. Tapi lihat polanya. Bicara soal bagaimana Kristus menebus dulu. Baru kemudian kamu baru bisa berubah. Kalau pikiranmu berubah karena apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Amin. Makanya minggu lalu kita bicara soal resilient identity. Kalau gini. Kalau saya percaya misalnya. Saya berpikir saya ini member Blackpink. Baju saya ada Blackpink nih. Kalau buat saya identitas saya adalah Jennie Blackpink, saya nggak akan naik mimbar khotbah. You know what I mean? Paham ya? Kalau identitas saya, yang saya pegang, yang saya percaya, yang semua orang konfirmasi, saya adalah member Blackpink, saya nggak akan makan nasi uduk di depan. Karena saya pasti buncit. Paham ya maksudnya ya? Paham ya? Nah, makanya kita belajar dulu soal identitas. Dari identitas kita baru kemudian kita tahu. Oke? Kembali lagi ke yang tadi. Gini. Injil, dari Injil menghasilkan identitas. Kamu sudah diampuni. Kristus sudah menebus kamu. Betul kamu jatuh dalam dosa, betul kita gak mampu, betul kita gak bisa apa-apa, tapi Kristus datang untuk menebus. Sudah beres hutang dosa kita di atas kayu salib. Dan kemudian dia menyelesaikan misi penyelamatannya, dia berikan Roh Kudus yang memampukan kita. That's Injil, itu gospel. Dan itu yang membentuk identitas kita. Apa identitas kita? Anak yang dikasihi oleh Bapa. Kita bukan lagi hamba, kita bukan lagi budak, tapi kita adalah anak. Akan beda bagaimana ART ngomong sama papa saya dan bagaimana saya ngomong sama papa saya. Paham ya? Kita bukan lagi budak, kita adalah anak. Kita diampuni, kita dikasihi. Dari situ, identitas itu mengarahkan pikiran kita. Amin. Dari situ, dari pikiran kita, jadilah tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita, dan itulah yang membentuk kehidupan kita. Kayak gini polanya. Jadi hidup bergerak ngikutin pikiran. Oke? Hidup bergerak ngikutin pikiran. Dan sebagai orang yang sudah ditebus, pikiran kita dibentuk, dikuasai oleh yang namanya Roh Kudus. Oke? Jadi ini bukan hanya sekedar ngomongin positive thinking. Tapi apakah pikiranmu itu dituntun Roh Kudus atau enggak? Oke? Orang bisa positive thinking tapi bukan dari Roh Kudus. Misalnya, ngelihat nih. Ini ekstrim sih. Nggak apa-apa lah ya. Misalnya kamu naksir sama suami orang misalnya. Ada yang suka sama suami orang? Siapa tahu kan, enjoy banget sama khotbah tiba-tiba otomatis gitu. Saya pastor gitu kan. Misalnya kamu naksir sama suami orang. Terus kamu positive thinking. Dia pasti cinta sama gue doang. Ntar pasti dia bakal nikahin gue deh. Gila gak? Gila kan? Gila kan? Paham ya maksudnya ya? Apakah pikiran itu dituntun sama Roh Kudus atau enggak? Craig Groeschel bilang begini, your life is always moving in the direction of your strongest thoughts. Hidupmu bergerak menuju arah yang mana pikiranmu yang paling kuat tuh yang mana sih? Kalau kamu mikirnya soal ketakutan-ketakutan terus, hidupmu akan membawa kamu kepada ke situ. Makanya ada firman Tuhan bilang apa? Apa yang kutakutkan itulah yang terjadi. Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Apakah pikiran kita nih? Tadi kan kehidupan dimulai dari pikiran ya. Nah hidup kita, pikiran kita dituntun sama roh atau enggak? Yang dituntun sama roh bahwa hidup dan damai sejahtera. Oke? Arah hidup kita ngikutin pikiran. Tapi pikiran yang benar hanya mungkin kalau ada Roh Kudus yang memperbaharuinya. Tadi saya katakan, your mind is a battlefield. Adalah medan perang. Dan kebanyakan dari peperangan dalam hidup ini kalah atau menang di pikiran dulu. Banyak orang, banyak anak-anak muda belum nyoba, udah layu duluan. Udah udah ciut duluan gitu. Coba dulu, apply dulu kerjaan. Gak mungkin lah. Yang lain kan pada main duit. Dananya banyak, pada nyogok. Gue dari mana? Gak mungkin masuk lah. Udah kalah duluan. Orang bilang layu sebelum berkembang. Udah kalah set duluan. Mentalnya udah kena duluan. Pernah lihat gak kalau orang
main badminton. Kalau di awal dia udah dihajar, terus kita bisa lihat tuh, udah kena mental nih tim yang ini. Atau kayak main bola ya Pak. Kalau kayak main bola, saya tuh suka denger, tapi jangan bilang-bilang suami saya ya. Janji gak nih? Janji gak? Jangan bilang suami saya. Saya suka nih kalau lihat dia lagi nonton AS Roma, lawan siapa gitu misalnya. Saya udah lihat dari mukanya dari awal. Udah gak yakin menang punya gitu. Terus bener kalah. Dia udah bilang ngomong tuh, udah kena mental dua nih pemain-pemain Roma. Kenapa emangnya? Iya, lawannya Lazio. Wah, musuh banget tuh ya. Itu Lazio soalnya tadi udah ngegol duluan, udah kena mental, mereka mainnya udah jelek. Paham maksudnya ya? Jadi udah kalah set duluan, udah kena mental duluan. Makanya dikatakan, most of your life's battle are won or lost in your mind. Jaga baik-baik pikiranmu. Arahnya kemana pikiranmu? Tapi gini loh, kalau pikiranmu dalam medan perang, kabar baiknya, Yesus sudah memenangkan peperangan. Amin. Peperangan kita bukan untuk kemenangan, tapi dari kemenangan. Saya ulang, ini mukanya bingung nih mukanya nih. Peperangan kita bukan untuk menang, tapi peperangan kita dimulai dari kemenangan. Karena Yesus sudah menang buat kita. Kita yang hidup di dalam Kristus, dasarnya kita tuh udah menang dulu. Halo? Dasarnya kita udah menang dulu. Kalau orang lain berperang untuk menang, kita berperang dari kemenangan. Karena kemenangannya udah pasti di tangan kita. Amin. Kemenangannya sudah pasti di tangan kita. Makanya kita bisa ngelawan anxiety, ngelawan pikiran-pikiran yang gelap, ngerasa gak layak, ngerasa gak cukup, ketakutan, kekhawatiran. Bukan dengan kekuatan mental kita yang gak seberapa ini. Mental kita yang kayak tisu basah ini, yang gak seberapa ini. Makanya gak heran banyak orang bilang, saya gak mengecilkan soal itu. Tapi banyak orang bilang dikit-dikit mental issue, mental illness. Saya sekali lagi disclaimer, saya tidak mengecilkan itu. I do concern about depression, anxiety and everything. Iya, dan saya bukan orang yang menentang kalau ada di antara saudara yang depresi dan butuh professional help. Kalau butuh ke psikolog, butuh ke psikiater, go ahead. Berkali-kali saya bilang, yang penting selama kamu tahu sumber kesembuhanmu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia bisa pakai siapapun, selama tidak bertentangan dengan firman-Nya. Amin. Selama kamu gak merasa yang menyembuhkan kamu adalah psikologmu, sama kayak kita kalau sakit, ke dokter kan? Sakit di badan, ke dokter kan? Kita tahu yang sembuhin bukan dokter kan? Kita tahu Tuhan pakai dokter. Amin. Sekarang gini, mau dokter sepinter apapun, kalau pas lagi ngoperasi kamu dia ngantuk gimana? Hello. Ya kan? Semua tetap Tuhan yang bekerja. Oke? Sekali lagi, saya tidak mengecilkan soal depresi. Tapi gini, kekuatan mental kita gak seberapa. Yang kuat dalam hidup kita namanya Yesus. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Dari mimbar yang kudus ini dengan bangga saya katakan, tidak ada yang lain yang kuat dalam hidup ini selain Yesus Kristus Tuhan saya. Amin. Kekuatan kita gak seberapa Pak. Seberapa lama sih kita bisa nahan rasa sakit? Rasa kecewa? Rasa khawatir apalagi lihat berita semakin hari semakin gak baik-baik aja. Harga-harga makin mahal, dolar naik, emas naik, and everything. Berapa lama kita bisa nahan itu sih? Properti lemah. Aduh ada tanah papa saya gak kejual-jual nih. Padahal kalau kejual saya buat pakai anak saya kuliah. Berapa lama kita bisa nahan itu? Makanya balik lagi kita mesti punya dasar yang benar dulu. Yang kuat itu Tuhan. Kita sudah ditebus. Untuk menjadi resilient, menjadi tangguh, harus dimulai dengan dasarnya yang paling kuat dulu. Yang paling kokoh dulu. Namanya Yesus. Yang sudah menyelesaikan semuanya untukmu dan untukku di atas kayu salib. Amin. Makanya dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 bilang begini. Jadi akhirnya, baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan pikirkanlah. Firman Tuhan yang ngomong. Dikatakan apa? Pikirkanlah. Banyak orang salah kaprah, dianggap khotbah-khotbah soal pikiran itu kayak motivasi. No, it's biblical. Selama dasarnya Injil. Ya.
Selama dasarnya Injil, itu Alkitabiah. Lihat, firman Tuhan yang ngajar. Pikirkanlah semuanya itu. Bukan hanya bicara soal positive thinking di sini. Semua yang benar. Benar sih, semua yang benar. Bagaimana kita tahu benar dan salah kalau kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita bisa memikirkan hal yang benar kalau kita bahkan nggak tahu yang benar tuh apa ya? Dan kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan, dalam Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Orang yang percaya bahwa dia adalah orang yang gagal, kita bisa lihat outputnya. Pasrah, play victim, ya kan? Nyalahin keadaan. Ya habis gimana, papa mama saya cerai. Papa saya selingkuh, saya daddy issue, pastor daddy issue. Daddy issue, saya tuh Deddy Corbuzier. Saya childhood trauma, pastor. Nyalahin keadaan. Makanya perempuan yang percaya bahwa dirinya berharga dan dikasihi, gak akan ngobrol tubuhnya ke sembarangan orang. Sorry to say this. Para cewek-cewek, perempuan-perempuan yang tahu, yang percaya, yang punya nilai, percaya penuh bahwa dia berharga dan dikasihi, gak akan nurunin standar nilai yang dia pegang. Saya tuh suka gergetan, boleh jujur gak sih? Boleh gak? Saya tuh suka gergetan ya, saya suka gergetan. Kalau ada cewek-cewek anak-anak muda datang gitu. Terus bilang saya udah segala-galanya. Saya udah kasih semua-muanya, nurunin standarnya. Saya udah dipukulin pastor. Dia pakai nama saya untuk pinjol. Sekarang saya yang dikejar-kejar. Terus dia bilang, tapi saya masih cari dia. Buat apa cari utang? Enggak, minta balikan. What? Kayak saya tuh pengen kalau baca DM kayak gitu kayak, udah amat. Gak akan nurunin standarnya untuk hal-hal yang kayak gitu loh. Karena tahu dia berharga. Saudara kalau ke store-nya Hermes misalnya. Nggak tahu Hermes ya. Kremes, ayam kremes. Ke store-nya Hermes misalnya. Saudara tuh mau punya uang sebanyak apapun, belum tentu bisa beli tas Hermes. Bener, ya kan Bu? Ya, punya Bu? Oh, kirain. Orang mau punya uang sebanyak apapun, belum tentu bisa beli tas Hermes. Mereka punya peraturan lah, ada program-programnya lah, gimana lah pokoknya. Tapi ini yang saya bilang, kalau saudara ke store, barang-barang branded luxury item kayak gitu, orang masuk, itu tas, mulai tas yang itu dong. Orangnya akan pakai sarung tangan, taruh baki, di atas itu CCTV di mana-mana. Karena barang itu berharga. Coba kalau kita ke pasar, ke yang pinggir, ya itulah pokoknya, ke pasar-pasar kayak gitu. Barang-barang sale, jelek. Yang mana tadi tuh ya? Sembarangan orang bisa megang. Paham maksudnya ya? Anak-anak muda, jangan turunin standarmu. Jangan turunin standarmu, jangan ngemis-ngemis cinta gitu sama cowok. Kalau dia bilang, kita putus sampai di sini, oke. Udah gitu dong, ya iyalah. Lo yang rugi. Gituin, jangan ngemis-ngemis cinta, jangan. Jangan, amin, mantap. Jangan ngemis-ngemis cinta, jangan. Kalau dia mau pergi, biarin dia pergi. Kamu tahu value-mu, jangan turunin nilaimu. Amin. Itu udah ngurangin stres bagian dalam hidup ya cewek-cewek. Ya kan? Semangat banget ngangguk-ngangguknya. Itu udah ngurangin stres. Banyak anak-anak muda depresi tuh kayak gitu tuh. Minta cowoknya balikan. Minta dia, tolong kasih kesempatan sekali lagi. Jadinya depresi. Akhirnya pikirannya kemana-mana. Ujung-ujungnya, saya ngomong serius sekarang. Gak jarang, hanya dari hal seperti itu, orang cenderung mau mengakhiri nyawanya sendiri. Gak jarang dari hal seperti itu, mereka harus minum obat-obatan untuk sekian bulan lamanya, hanya untuk bisa tidur. Karena gak percaya dirinya berharga. Keberhargaan dirinya ditaruh pada pria, pada wanita, bukan pada siapa dia di dalam Kristus. Bahan saya masih panjang, kenapa kita jadi fokusnya ke situ? Ilmu neuroscience menunjukkan bahwa setiap kali kita memikirkan sesuatu, otak kita tuh membangun jalur saraf baru.
Jadi tahu ya, di otak kita tuh ada neuron-neuron namanya, sel-sel saraf. Kalau setiap kali kita ada impuls gerakan sesuatu, itu neuronnya tuh terhubung, nyambung semuanya. Dan dia tuh kayak gini nih, kayak hutan, bayangin ya hutan belantara gitu, rumput tinggi-tinggi. Tapi kita melakukan satu tindakan atau satu pikiran tertentu, itu dia buka jalan, dibabat-babatin. Semakin sering kita melakukan aktivitas itu atau memikirkan hal itu, akan terus. Jadi jalannya semakin lebar, semakin kuat, semakin bersih. Nah, dari ilmu neuroscience ini, ada namanya istilahnya neuroplasticity. Ditulis oleh Dr. Karen Leaf dalam bukunya. Kemampuan otak untuk berubah dan menyesuaikan diri sebagai respon dari pengalaman, pembelajaran atau trauma. Berdasarkan pikiran yang kita pilih. Jadi kalau misalnya kamu punya trauma, dan kamu membiarkan terus tiap hari, aduh takut gitu lagi, aduh gimana ya, aduh parno, aduh ini itu. Jalur itu semakin kuat. Jalur itu semakin kuat. Oke? Makanya gini, ini berhubungan dengan bagaimana kita membentuk habit atau mengubah habit, mengubah pola dalam hidup kita. Kayak misalnya gini, kalau misalnya pengen ngubah habit bangun pagi misalnya, biasanya bangun jam 11 malam lagi. Saya bangun jam 11, pengen bangun pagi pengen saat teduh, pengen olahraga. Kamu hari ini pasang alarm jam 5. Gak mungkin ketika besok bangun jam 5, besokannya akan otomatis bangun jam 5. Perlu konsisten, pasang alarm terus, konsisten terus, sampai akhirnya jadi habit. Sampai akhirnya bisa bangun jam 5 tanpa alarm. Paham maksudnya ya? Dulu waktu anak saya baru masuk sekolah, saya pasang alarm jam 6. Jam 6. Dulu biasanya saya bangun sekitar jam 8. Tapi sejak anak saya masuk sekolah, alarm saya jam 6. Kan kita ibu-ibu yang sekolah dia yang bangun lebih pagi kita kan? Ya kan? Betul kan Bu? Oh kurang ibu-ibu di sini ya? Oke. Anak-anak muda, nanti ya kalian akan tahu itu. Sampai akhirnya sekarang saya tanpa alarm, jam 6 tuh udah bisa bangun. Karena udah jadi habit, udah ada body clock di situ. Oke, nah berdasarkan penelitian tahun 2009, mengubah kebiasaan itu butuh 66 hari untuk otak kita. Untuk otak kita bisa mengubah habit jadi satu pattern. Saudara tahu gak, saya udah 7 tahun gak makan mie instan. Kapan makan mie instan? Kemarin. Yang tadi pagi? Saya udah 7 tahun gak makan mie instan. Sama sekali. Lidah saya udah gak bisa. Makan mie instan tuh udah gak enak. Kalau Pastor Gideon malam-malam minta bikinin mie instan, saya akan bikinin dengan gak ngaruh gitu. Gak ngiler. Karena udah habit. Udah pattern di sini. Apa yang mau saya bilang? Gini, kalau kita mau kayak tadi tuh, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang manis, yang sedap didengar, yang adil, bijaksana, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. You have to think about it every day, consistently. Supaya pikiranmu gak lagi dikuasai sama yang negatif tadi. Sama ketakutan, sama kekhawatiran, sama kecemasan, sama gimana ya. Tapi sama firman Tuhan. Semua yang benar. Ini yang mau saya katakan tadi. Untuk kita sampai di sini, Filipi 4 ayat yang ke-8, kita harus melakukan ini secara konsisten. Mobil mau sebagus apapun, gak akan nyampe ke tempat tujuan kalau nyetirnya ke arah yang salah. Bener gak? Kalau kita mau ke Mega Bekasi misalnya, kita punya Ferrari dari Sudirman. Tapi pikiran kita ke Anyer. Mau Ferrari sekalipun, mau helikopter sekalipun, kalau arahnya, kalau mapsnya ke arah Anyer, ujung-ujungnya ke Anyer. Paham maksudnya ya? Makanya kita mesti riset dulu ininya nih. Kita bisa jadi disiplin, kita bisa jadi pekerja keras, tapi kalau tidak dibentuk oleh Injil kebenaran firman Tuhan, hidup kita ujung-ujungnya gak mengarah kepada Kristus. Kita lihat banyak orang dunia, disiplinnya hebat, hardworkingnya gila. Tapi kita tahu kita bukan berasal dari dunia ini kan? Goal kita bukan yang ada di sini kan? Goal kita nanti sama kekekalan. Hanya arahkan pikiranmu mulai hari ini kepada Kristus. Kepada Injil kebenaran Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua. Kata pembaharuan budimu. Pakai bahasa Yunani anakainosis. Yang artinya renovasi total. Sampai ke fondasi-fondasinya dibongkar abis. Halo? Jadi kalau renovasi bukan cuma sekedar ganti cat. Tapi plafonnya tetap retak. Cuma dicat doang. Cuma di aquaproof doang. Yang suatu hari nanti kalau hujan badai lagi, bocor lagi.
Tapi kata pembaharuan budimu, the renewing of your mind, pakai kata renovasi total, bongkar abis sampai ke fondasi-fondasinya. Makanya kata pertobatan itu pakai bahasa aslinya metanoia, yang artinya perubahan pola pikir. Pertobatan ini kepada pertobatan. Metanoia, perubahan pola pikir. Orang bertobat dimulai dari sininya dulu. Sama seperti orang bikin dosa, dimulai dari sini. Metanoia, perubahan pola pikir. Sekarang pertanyaannya, saudara yang tahu, apa sih pikiran-pikiran yang paling kuat di pikiranmu hari-hari ini? Apa yang sedang berantem di kepalamu hari-hari ini? Soal kesehatan kah? Soal finansial kah? Soal anak-anak kah? Apa yang sekarang paling kuat kau pikirkan? Cek. Apakah pikiran itu yang sedap didengar, yang benar, yang mulia, yang patut dipuji? Atau justru yang menghancurkan kehidupan? Kita masuk poin yang kedua. Replace lies with truth. Gantikan kebohongan dengan kebenaran. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita mengganti kebohongan kalau kita nggak tahu yang mana yang kebohongan? Gimana caranya kita mau ambil kebohongan, ganti dengan kebenaran, kalau kita sendiri nggak ngerti yang kita pikirin ini kebenaran atau kebohongan ya? Dari Tuhan atau enggak ya? Kenalin kebohongan apa yang selama ini kita percaya. Apa? Apa yang selama ini kamu percaya anak-anak muda? I'm not enough, saya nggak cukup, saya nggak cantik, saya kan nggak privilege. Saya kan bukan dari keluarga kaya, saya lemah, saya sendirian, gak ada yang sayang sama saya, gak ada yang peduli sama saya gak layak, saya gagal, saya malu, saya kalah, saya gak punya masa depan, pernikahan saya gak bisa diselamatkan. Itukah yang kau pikirkan? Demi kasih Kristus, dengan yakin saya katakan dari mimbar ini, it's a lie. Itu kebohongan. Kalau kita gak sadar ada kebohongan dalam pikiran kita, ya kita bakal hidup di kebohongan itu. Kita lihat. Bagaimana manusia mula-mula jatuh dalam dosa? Oke, di Taman Eden, di Eden, manusia jatuh dalam dosa bukan dimulai dari tindakan. Tapi dimulai dari ular yang masuk ke pikirannya manusia. Ke pikirannya Hawa. Iblis gak bilang gini loh, iblis gak bilang gini. Hawa, shh, apa iblis? Makan tuh buah. Kalau itu yang dilakukan sama iblis, Hawa akan bilang, ih gak boleh. Right? Gak boleh. Tapi iblis masuknya dari mana? Ngerasukin nih, ngerayap gitu loh. Masuknya pelan-pelan kepada pikirannya manusia. Dia bilangnya gini kan, Hawa, semua buah semua buah dari pohon di taman ini gak boleh dimakan kan? Dia twist apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang semua boleh dimakan kecuali satu. Tapi yang iblis pelan-pelan ngomong sama Hawa, semua gak boleh dimakan ya. It's a lie. It's a lie. Allah kan gak bilang gitu. Tapi dia bilang gak boleh dimakan ya. Dia itu mulai mendistorsi pikirannya Hawa. Enggak, boleh. Terus si Hawa suka nambah-nambahin. Kata Tuhan gak boleh dimakan atau diraba. Lah Tuhan kan gak ngomong begitu. Kenapa jadi ada tambahan gak boleh diraba? Terus masuk deh. Kebuka pintunya. Iblis bilang, gak apa-apa tahu. Soalnya kalau kamu makan kamu jadi kayak Tuhan. Iblis naruh benih apa? Kecurigaan sama Tuhan. Iblis bilang sama manusia, Tuhan menahan-nahan berkatnya buat kamu. Tuhan gak mau kamu jadi sama seperti dia. Padahal sejak semula manusia diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Tapi iblis bilang dia gak mau kamu sama dia. Lo orang udah sama kok. Apa yang dirusak sama iblis? Identitasnya. Identitasnya dirusak sama iblis. Masuk. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Gak ada orang yang tiba-tiba selingkuh. Gak ada orang keluar rumah, lihat perempuan, langsung selingkuh. Gak ada. Gak ada. Ada. Siapa yang kayak gitu? Semua dimulai dari pikiran. Gak puas sama pasangan. Istri saya cerewet, marah-marah melulu. Kalau Mbak baik, suka nawarin minum.
Dimulai dari pikiran. Suami saya kalau ngomong, kok lu gendut sih sekarang? Gak kayak dulu lo, cakep lo dulu waktu pacaran, rambut lo. Sementara ketemu teman kantor, hebat ya mbak baru melahirkan. Gak apa-apa mbak, nanti juga kurus lagi kok. Taruh mulai kecurigaan, kok suami gue gak gini ya? Kok teman kantor gue lebih perhatian ya? Terus cerita. Pulang bareng, nongkrong dulu, kehujanan, bibir pecah-pecah, sulit buang segala macam tuh berunut. Baru akhirnya minum larutan jawab kaki 3. Kok saya pulang dari Israel jadi begini sih? Baru akhirnya jatuh dalam dosa. Nggak ada orang tiba-tiba jatuh dalam dosa tuh nggak ada pak, nggak ada bu. Semua dimulai dari pikiran. Nggak ada orang tiba-tiba nyolong, nggak ada. Semua dimulai dari ngerasa nggak cukup, butuh, pengen. Nggak ada, mohon maaf, nggak ada perempuan tiba-tiba jual diri sama sugar daddy, nggak ada. Semua dimulai dari gengsi, gaya hidup, pengen pakai iPhone 100 Pro. Capek kan, ikutin iPhone tuh capek loh. Ini tahun depan 18, 19, 20, udah kita langsung aja beli 50 lah. Semua dimulai dari harga dirinya nih. Ih teman-teman gue udah pada pakai 17 Pro. Gue masih Huawei. Lihat ada bapak-bapak kekurangan kasih sayang. Bapak-bapak gatel yang gak bisa garuk sendiri gitu. Nah kalau gatel tuh garuk sendiri lebih enak kalau kita tahu di mana posisinya. Ya kan? Mulai gitu ketemu bapak-bapak gatel. Akhirnya jual diri. You know what I mean? Semua dimulai dari sini nih. Makanya nih sini yang saya mau bilang ya. The devil is the father of lies. If he's speaking, then he's lying. Gak ada yang lain. Iblis adalah bapa dari segala segala pendusta. Jadi kalau dia ngomong, pasti kebohongan. Gak ada yang lain. Pasti kebohongan. Kekhawatiran atau kecemasan. Ditaruh benihnya. Taruh benihnya. Emang Tuhan masih peduli. Emang Tuhan masih sayang. Masa sih pacar lo aja ninggalin lo. Kalau lo kan gak cakep-cakep amat. Kok ketawa sih? Bener lo ini kayak gini sih, ya gak sih? Ya lo kan gak cakep-cakep amat. Ini pansan aja dia pergi sama temen lo lihat tuh rambutnya on terus dari pagi sampai malam masih kriwil. Sih? Dimulai dari situ. Jangan ketawa, pikir. Dimulai dari situ. Mana tadi tuh catatan notepad saya? Oke, kekhawatiran atau kecemasan bukan dosa pak. Bukan dosa. Anxiety, kecemasan adalah alarm untuk kamu kembali sama Tuhan. Kecemasan, jangan hidup di dalam situ gitu loh. Gini. Kalau misalnya nyetir mobil, terus muncul di dashboardnya bensin, indikator bensin nyala. Mobilnya masih bisa jalan nggak? Masih kan? Tapi alarm bahwa ke SPBU sekarang. Right? Tapi kita nggak hidup dengan itu kan. Lihat nyala, aduh bensin mau habis lagi. Terus kita bawa jalan terus. Ada SPBU, nggak apa-apa. Masih bisa jalan kok. Terus jalan. Itu adalah alarm untuk kita segera ke SPBU. Tapi mobilnya masih bisa jalan. Anxiety atau kecemasan adalah alarm untuk balikin kita. Bawa apa yang bikin kamu anxious dalam hadirat Tuhan. Bawa ketakutan itu dalam doamu. Mainnya di dimensi yang berbeda. Bukan di sini, tapi di alam roh. Bukannya kita diemin kecemasan, aduh cemas nih, cemas, dan hidup dalam kecemasan. Ujung-ujungnya kayak bensin tadi tuh. Ujung-ujungnya mobilnya mogok. Gak bisa gerak lagi, mati. Ketika kamu cemas, ketika mulai, tahu kan rasanya kalau mulai khawatir, perut gak enak, bener gak? Rasanya di sini gak enak nih. Gak bisa makan, mau nelen ludah susah, nafas tuh kayak pendek-pendek. Itu alarm. Untuk kamu menepi sebentar. Panggil bapamu. Bilang apa yang ada dalam pikiranmu. Gini loh, pikiran-pikiran kayak gitu, dalam tanda kutip, telanjangin di hadapan Tuhan. Bawa, bilang sama Tuhan. Tuhan aku takut ini, Tuhan aku takut ini. Tuhan ini gimana ya? Bawa sama Tuhan. Anxiety. Ini sebenarnya panjang saudara.
Saya bisa jelasin ini kenapa kamu cemas. Tapi udahlah kepanjangan. Intinya gini. Otak kita dari Tuhan kan? Benar gak? Bukan dari pagi sore kan? Ada yang udah mulai, ada yang otak kita dari Tuhan kan? Otak kita punya beberapa bagian dengan pekerjaannya masing-masing. Ada amigdala, ada prefrontal cortex, whatever lah. Dan mereka itulah yang menciptakan sinyal-sinyal itu tadi. Dan kalau saya percaya otak saya dari Tuhan. Dan kalau ada alarm itu tanda dari Tuhan. Untuk saya buru-buru balik sama dia. Buru-buru bawa sama Tuhan. Tuhan, begini. Makanya kita baca 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kita baca dengan suara yang lantang yuk. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 3, 2, 1. Kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ketika cemas muncul, ketika kekhawatiran muncul, ketakutan muncul, tawan segala pikiran. Bawa kepada Kristus. Bawa di hadapan salibnya. Makanya saya tadi harus buka dengan sedikit panjang, kasih fondasi soal Injil dulu. Soal the gospel itself. Soal karya penebusannya dulu. Supaya kamu tahu ketika kamu cemas, kamu gak ragu, bawa pikiranmu, tawankan, taklukkan kepada Kristus. Karena kamu tahu kamu udah ditebus. Seutuhnya, sepenuhnya. Bukan hanya fisikmu, tapi juga pikiranmu. Apa yang Yesus pertama kali darahnya tertumpah? Bukan di hadapan Pilatus ketika dicambuk. Bukan di atas kayu salib. Di mana? Di mana? Di Getsemani. Di Getsemani. Ketika dia berdoa dengan ketakutan. Dia berdoa sama Bapa bilang, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dalam ketakutan, darahnya, keringatnya jadi darah. Darahnya pertama kali curahkan. Untuk menebus your thoughts. Pikiranmu, your mind. Yang pertama kali ditebus oleh Kristus dengan darahnya. Amin. Makanya ini firman ini jadi hidup. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Deal gak nih? Enggak bu. Deal gak nih? Kalau mulai cemas ngapain? Kerinduanku Bekasi? Update Instagram ya. Kalau mulai cemas ngapain? Ini ulang lagi dari awal nih masa nih. Kalau mulai cemas ngapain? Kalau mulai cemas ngapain? Lanjut gak? Ngambek pundung. Kalau mulai cemas ngapain? Berdoa, bawa kepada Kristus. Ketika mulai cemas, bawa kepada Kristus. Ketika ketakutan masuk, bawa kepada Kristus. Ketika rasa gak nyamanmu itu, amarahmu, traumamu itu muncul, bawa kepada Kristus. Saya kasih ilustrasi. Anggaplah ini Tuhan. Ini ketakutanmu. Ketakutanmu di hadapan Tuhan tuh gak ada apa-apanya bos. Firman Tuhan bilang bawa taklukan kepada Dia yang hebat. Dia yang tanggung. Dia yang bawa. Kita sering kali gini nih. Kalau kita sering kali gini nih. Dengar firman nih. Bawa kepada Kristus. Aku serahkan Tuhan segala kekhawatiranmu. Firman-Mu yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Dia memelihara kamu. Aku serahkan Tuhan mengenai biaya sekolah anakku ke dalam tangan-Mu. Taruh sini. Aku serahkan Tuhan mengenai kesehatanku ke dalam tangan-Mu. Kita taruh. Mana sih? Taruh. Jadi buka gak? Ya gak bisa. Taruh pikiran ini. Masukin ke sini. Aku serahkan Tuhan sama engkau. Terus kita tunggu sehari belum. 2 hari belum. 3 hari belum. Gak jadi deh Tuhan. Aku pegang lagi. Ternyata Tuhan gak ngapa-ngapain. Ini deh Tuhan. Aku mungkin pinjol aja kali ya.
Nah, Tuhan bilang, taruh sini, serahkan, leave it to God. Nah, tinggalin. Kita seringkali masih pengen take control dalam hidup. Ini yang saya bilang, ini khotbah yang juga berat buat saya ngomongnya. Saya tuh, saudara, percaya gak sih setiap kali mau khotbah, kita yang mau khotbahin, kita yang menjadi pengkhotbah, itu duluan digojlok dulu sama Tuhan habis-habisan. 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 Kayak ini semua yang saya tulis dalam catatan khotbah saya, semuanya dites sama saya satu per satu, kata demi kata dalam seminggu belakangan ini. Mama saya lagi sakit, saudara. Mama saya lagi sakit. Tadi saya pagi, makanya gak kesini, saya nemenin mama dulu tadi di rumah sakit. Sekarang paham ya, yang tadi saya ngomong di awal. Memang saudara pikir saya tenang-tenang aja gitu. The battle in my head. Mikirin mama saya dari tadi. Tadi di belakang dokter pas visit, saya ngomong dulu sama dokter. Gimana dok? Ini gini. Oke. The battle in my head. Tapi makanya tadi ketika mau naik mimbar, saya bilang saya alatnya Tuhan. Aku menawankan semuanya kepada Kristus. Aku mau ngomong soal ini Tuhan. Masa aku gak lakuin ini pada jemaat? Taruh. Aku mau pelayanan. Masa Tuhan biarinin? Masa Tuhan tinggalin? Lanjut yuk. Yang ketiga, yang terakhir. Waktu saya udah gak banyak. Bukan berarti saya mau dipanggil Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Train your mind for battle every day. Latih pikiranmu untuk peperangan setiap hari. Peperangan dalam pikiran bukan one time event. Kan satu kali, dah. Kita tuh bukan hanya dalam peperangan. Bukan semata-mata peperangan. Tapi daily. Setiap hari. Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini pakai kata mematikan. Pakai kata yang kalau dalam grammar, itu artinya terus menerus. Perbuatan yang continue. Bukan satu kali. Tapi perbuatan yang terus menerus. Pikiran yang resilient, pikiran yang tangguh tidak dibentuk dalam momen besar. Tapi dari kita praktekkan berulang-ulang. Orang yang mau punya otot, nge-gym, mana yang jadi? Saya mau tanya, mana yang ototnya jadi? Yang setiap hari latihan konsisten 30 menit sehari, atau yang 2 bulan sekali 5 jam di gym? Yang setiap hari. Walaupun kecil-kecil. Tapi dilakukan dengan konsisten setiap hari. Lebih baik 30 menit setiap hari daripada berjam-jam tapi 2 bulan sekali. Setahun sekali lagi. Ini mau tahun baru kan? Udah mulai beli agenda 2026. Udah mulai tulis resolusi 2026. Yang masih gak ada bedanya sama resolusi 2025 gitu. Cuman pindah buku doang. Belum ada yang centang juga gitu. Your mind drives you to fear, lies, and insecurities. Makanya kita perlu intentionally, dengan sengaja, dengan sadar, mengarahkan pikiran kita pada kebenaran. Pada kebenaran. Karena kenapa? Karena nature-nya, daging kita ini udah broken. Kita ini manusia, debu dan tanah. Tanpa roh Tuhan, kita tetap debu dan tanah. Kita gak ada bedanya sama orang dunia. Tanpa roh Tuhan. Yang membedakan kita adalah kita hidup dalam roh. Ada roh Tuhan di dalam kita. Amin. Nah, makanya gini, kita mesti, makanya karena nature-nya kita adalah dosa, manusia nature-nya adalah dosa, kalau kita nggak secara sadar mengarahkan pikiran kita pada Tuhan, meminta Roh Kudus menuntun kita, mengarahkan kita kembali kepada Injil, pasti yang memenuhi pikiran kita, pasti ini nih, ketakutan, intimidasi, insecure, nggak pede, nggak berharga. Makanya kita mesti dengan sadar matiin. Taklukan, arahkan kepada Kristus. Iman yang tangguh itu perlu dilatih. Iman yang tangguh, pikiran yang tangguh dibentuk, dilatih setiap hari. Karena iblis gak pernah absen. Iblis tuh gak males-malesan. Gak. Dan di akhir zaman ini iblis lebih rajin lagi kerjanya. Iblis tuh gak males-malesan. Dia gak ada hari liburnya. Makanya kita nih yang makanan empuknya iblis nih, anak-anak Tuhan nih makanan empuknya iblis ini.
Kita yang harus strong, arahin pada Kristus. Minta Roh Kudus terus kuasai, terus bergaul dengan Tuhan setiap hari, setiap hari, setiap hari. Waktu kemarin bicara soal prayer, ada satu hal yang mengubah habit saya. Dijauhkan Tuhan dari kemuliaannya. Saya share ini supaya kita sama-sama. Waktu saya khotbah soal prayer, saya mulai dari hari itu, saya pasang alarm 30 menit lebih awal. Semua masih tidur, masih gelap. Anak-anak masih tidur, semua masih tidur. Mbak saya aja masih belum bangun. Saya keluar kamar, masuk ruang doa. Naikin lagu pujian penyembahan, baca Alkitab, berdoa. Walaupun awal-awal, ya ampun Tuhan, ngantuknya minta ampun. Paksain. Masuk ruang doa, saya bilang, Tuhan aku butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan, aku gak bisa tanpa Tuhan. Aku gak bisa tanpa Tuhan, aku gak bisa tanpa Tuhan. Dan ini yang sedang saya buat, change the habit. Supaya pikiran gak pagi-pagi kan pikiran kan masih ngangengong kan. Gak diisi sama sosmed, sama Instagram. Kalau sekarang threads, sekarang orang pindah berantemnya ke threads. Dulu di Twitter, sekarang pindah berantemnya di threads. Supaya kita pagi-pagi bukan lihat itu. Pagi-pagi bukan lihat WA dari bos marah-marah. Tapi pagi-pagi ketemu sama sumber damaimu. Pagi-pagi ketemu sama sumber kekuatanmu. Pagi-pagi ketemu sama sumber pengharapanmu. Yang paling mengasihimu. Yang paling cinta sama kamu. Mengarahkan pikiran dilakukan dengan sadar. Teman-teman pemusik boleh siap, boleh maju ke depan yuk. Pembaharuan pikiran, pembaharuan budi, the renewal of your mind perlu dilakukan secara konsisten. Setiap hari. Setiap hari. Peperangan kita setiap hari. Makanan empuk, sasaran empuk dari si jahat di sini. Karena kalau ininya kita berhasil di hijack, kehidupan kita diarahin ke sana. Kalau kayak pembajakan pesawat, terorisnya akan masuk ke kokpit. Dia hijack pilotnya, dia ancam, diintimidasi. Kalau enggak ada bom di belakang, saya ledakin nih, mati semua penumpang kamu. Maka pilot akan ngikutin ke arah mana teroris yang ngarahin dia. Kalau komputermu kena virus, yang dirusak adalah CPU-nya, otaknya diisi sama virus, nggak berfungsi semua, data-datamu hilang semua. Bagaimana iblis menghijack hidupmu, mengarahkan hidupmu bukan kepada Kristus, tapi kepada maunya dia, kepada kehendak daging, kepada depresi, kepada anxiety, semua yang nggak enak, nggak nyaman. Dengan menghijack pikiran. Makanya kasih pikiranmu pada Kristus. Arahin pada Kristus. Hanya kepada Kristus. Arahin kepada Kristus. Menawankan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berubah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu. Maka hidupmu akan berubah. Waktu di awal bicara soal resilience saya bilang, bukan berarti masalah jadi gak ada kok. Masalah tetap ada. Air mata mungkin masih tetap ada. Tapi kita menanggapinya dengan cara yang berbeda. Kita gak depresi. Kita gak khawatir. Kita gak dirasukin. Kayak ada speaker di telinga kita yang bicara untuk akhiri aja hidupmu. Buat apa lagi ada di dunia ini? Kamu nggak ada yang sayang. Kamu mati juga nggak ada yang tahu kali, jangan-jangan. Karena ini isi kepalamu jadi milik Kristus sepenuhnya. Tahu kan kalau ada Tuhan yang jaga, gak ada yang bisa lawan, gak ada yang bisa deketin. Tawankan semuanya, taklukkan kepada Kristus. Mau iblis berusaha kasih berita apapun, intimidasi apapun, tapi kamu tahu it's a lie. Selai. Arahkan selalu kepada Kristus. Hanya kepada Kristus. Gak ada yang lain. Lebih dari sekedar positive thinking. Tapi renovasi total pikiranmu. Arahin kepada Kristus. Sampai fondasi-fondasinya. Yang tadinya fondasi-fondasinya adalah kedaginganmu. Yang tadinya fondasi-fondasinya adalah kemuliaanmu sendiri.
gimana jadi kaya, gimana dihargain orang, gimana biar suami tetap nggak pergi dan lain-lain. Tapi fondasinya dirombak abis pada Kristus. Ya pada Kristus. Amin. Kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri yuk. Kita mau cari wajah Tuhan, kita mau sembah Tuhan di sore hari ini. Banyak dari kita yang kelihatannya tenang-tenang aja, kelihatannya baik-baik aja dari luar, tapi kepalamu penuh, kepalamu berisik. Satu sisi kamu pengen percaya sama Tuhan, tapi kok rasa-rasanya kayaknya gak gitu deh. Di satu sisi kamu pengen percaya pada apa yang Dia firmankan. Kamu bisa klaim, kamu bisa beriman, aku percaya, aku berdoa. Tapi iblis terus taruh dalam pikiranmu bahwa kayaknya gak mungkin deh, kayaknya gak bakal selamat deh, kayaknya masa akan semakin sulit. Bagaimana cara kamu menghidupi keluargamu? Kayaknya gak ada yang mau lagi sama kamu deh. Kamu kan udah ini, udah itu, masa lalu kamu kan hancur banget. Kamu kan mantan jangki, kamu kan pernah masuk sel. Siapa yang mau terima? Dari mimbar yang kudus ini, dengan otoritas dari sorga saya katakan it's a lie. It's a lie. Apa yang tidak tertulis dalam firman-Nya, it's a lie. Satu-satunya kebenaran hanya di dalam Kristus. Firman-Nya, manifestasinya, firman-Nya, satu-satunya kebenaran. Alkitab bilang, kau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Alkitab bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan atau melupakan engkau. Sekalipun dapatkah seorang ibu melupakan anak yang dilahirkannya? Sekalipun ia dapat, aku tidak akan melupakan kamu. Alkitab bilang, oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Alkitab bilang, semua dosa, kesalahan, pelanggaran telah dipakukan di atas salib Kristus. Alkitab bilang, masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan pernah hilang. Itu kebenaran. Itu yang seharusnya ada dalam pikiran kita. Bukan kebohongan demi kebohongan yang bilang kamu gak layak, kamu gak berharga, kamu gagal, kamu kalah, kamu unworthy. Pernikahanmu gak bisa diselamatkan, anak-anakmu udah terlalu rusak. Cara kita untuk ngisi pikiran kita dengan kebenaran adalah dengan tahu mana yang bohong. Taruh semua hari ini di bawah kaki salib Kristus. Tawankan pikiranmu, taklukkan kepada Kristus. Jangan sentuh lagi. Jangan sentuh lagi. Apa yang udah kamu serahkan sama Kristus, serahkan sepenuhnya. Jangan ambil lagi. Kekuatan kita gak seberapa. Kita udah kasih sama pribadi yang kuat, terus kita mau ambil lagi. Emang kita lebih kuat dari Tuhan? Dia yang kuat. Dia tahu. Dia topang. Biar pulang dari ibadah ini, palamu enteng. Kamu bisa tidur nyenyak malam ini. Kamu gak perlu obat tidur lagi. Kamu gak perlu scrolling yang nonsens berjam-jam hanya untuk cari ngantuk. Hanya untuk men-silent semua pikiran-pikiran negatif, semua pikiran-pikiran buruk, intimidasi. Supaya kamu cari distraction aja gitu. Cari konten-konten lucu buat ngedistract aja supaya gak mikirin sakitnya, supaya gak mikirin ketakutannya. Biar hari ini sebelum tidur isi sama firman Tuhan.
isi sama kebenaran, isi sama pujian dan penyembahan, dan sleep dalam damainya Tuhan, yang telah memenangkan pertempuran dalam kepalamu dan memberikan mahkota kemenangan itu kepadamu. Amin. Matakanlah firman-Mu Tuhan Yesus, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap umat-Mu di sore hari ini. Hamba berhenti berkata-kata, tapi biar Roh-Mu yang kudus terus berjalan bersama dengan mereka, mengingatkan mereka, menjadi rema dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat karya keselamatan-Mu Tuhan, yang menebus kami bukan hanya tubuh kami, tapi juga pikiran kami. Telah ditebus sepenuhnya, dibayar lunas di atas kayu salib oleh kuasa penebusan yang Kau lakukan Tuhan.